Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Iya, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan melanjutkan belajar tematik kelas 4 pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 5. Marilah kita mulai dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Berikut ini tujuan pembelajaran pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 1 yang lalu, kita sudah berlatih menyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Nah, pada pembelajaran 5 ini, anak-anak diminta untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung secara berkelompok dengan teman-teman kalian. Tetapi, karena saat ini era pandemi, anak-anak belajar daring dari rumah, maka kalian bisa menyanyikan lagu ini bersama dengan anggota keluargamu. Nah, menyenangkan sekali bukan? Ya, tapi sebelumnya perhatikan penjelasan Ibu Guru tentang tempo. Tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan khidmat. Alat untuk mengatur tempo lagu adalah metronom. Tempo biasa ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Yang pertama, tempo cepat, istilahnya ada allegro, vivace, dan presto. Sedangkan yang kedua, tempo sedang, contohnya moderato dan andante. Sedangkan yang ketiga, tempo lambat, istilahnya ada largo, lento, dan adagio. Berikut ini arti dari istilah tanda tempo. Yang pertama adalah largo. Largo artinya adalah lambat sekali. Lento lebih lambat. Adagio lambat. Andante sedang. Moderato sedang agak cepat. Allegro cepat. Vivace lebih cepat, dan presto cepat sekali atau sangat cepat. Pada pembelajaran 5 ini, kita juga belajar tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Anak-anak pasti sudah mengetahui banyak sumber daya alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam di setiap pulau tidak selalu sama karena adanya perbedaan kondisi alam. Anak-anak, berikut ini ada sebuah gambar. Coba amatilah gambar ini. Gambar apakah anak-anak? Iya, benar sekali. Gambar orang yang sedang menjemur ikan. Ikan merupakan sumber daya alam yang banyak dihasilkan di Indonesia. Nah, berikut ini ada sebuah daerah di Indonesia yang juga merupakan penghasil ikan terbesar. Daerah manakah itu? Ayo kita baca bersama untuk mengetahuinya.
Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan si api-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Selanjutnya, mari kita cari tahu sumber daya alam yang tersebar di 5 pulau besar di Indonesia berdasarkan kondisi alamnya. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Kondisi alam Pulau Sumatera adalah berupa pegunungan. Tanaman yang banyak dibudidayakan adalah kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Di Pulau Sumatera juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Serta minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Kondisi alam di Pulau Jawa berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Lengkap sekali ya. Daerah pegunungan dan dataran tinggi banyak membudidayakan tanaman teh, kopi, dan kina. Sedangkan dataran rendahnya berupa persawahan yang tersubur di Indonesia. Di pesisir pantai ada budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Lanjut ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah seperti terlihat pada gambar, yaitu orang utan. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kaya juga akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Pulau terbesar keempat adalah Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sedangkan pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Dan banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Dan pulau besar yang berikutnya adalah Pulau Papua.
Pulau Papua sebagian besar wilayahnya berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok, menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Anak-anak, cukup sudah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Kita sudah belajar tentang tanda tempo dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat dan selalu semangat belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.